Shalom everybody and welcome to our walk through the Chagim and Moadim. This year we are going to focus on Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, next year we talk Yom Kippur. Shalom semuanya, selamat datang kembali. Dan pada episode kali ini kita akan berbicara tentang Chagim dan Moadim, yaitu Hari Raya Rosh Hashanah. Mungkin tahun depan kita akan bicara tentang Hari Raya Yom Kippur. In the last two episodes we were focusing on the sound of shofar. We learned a lot, Andre. Dan pada saat 2 episode terakhir kita banyak berbicara tentang tiupan suara shofar, kita banyak belajar. And we understood the importance of bringing the sound up through Messiah Yeshua. And it can happen only through the new birth being born again. Dan kita sudah membahasnya bahwa sangat penting untuk bisa membawa suara tiupan shofar itu naik ke hadapan Hashem, dan penting melalui Mesias Yeshua bagaimana kita menjadi lahir baru kembali. And we understood what he meant by born again. Born again does not mean being sinless. Born again truly mean expounding ourselves through the sound of the shofar. Dan penting kita untuk memahami bahwa lahir baru bukan berarti kita hidup tanpa dosa, tapi lahir baru adalah kita naik ke level berikutnya untuk memecahkan kelipah berikutnya lagi. It is written in Hasidut, Shapru et Maasechem. Dan tertulis dalam ajaran-ajaran Hasidut, Sapru et Maasechem. Meaning shofar, shapru mean to improve. Ascend your action. Ascend your mitzvah. Ascend the quality of the mitzvah. Yang artinya setiap saat selalu berusaha untuk naik dalam kualitasnya, selalu berusaha untuk naik ke level berikutnya, selalu berusaha untuk tetap naik terus ke step selanjutnya. Now, in those 2 weeks, we are usually looking through Parashat Nitzavim as we're getting ready for Rosh Hashanah. Dan pada saat mendekati Hari Raya Rosh Hashanah, selama 2 minggu ini kita akan berbicara di Parashat Nitzavim. And I have a few thoughts to talk with us together on the Parashat this week. Dan Rabbi mempunyai beberapa hal yang penting yang disampaikan dari Parashat Nitzavim ini. He says at the beginning, Parashat 29, verse 9. Dan dikatakan di dalam kitab Ulangan 29 ayat 9. Atem nitzavim hayom kulchem. You're all standing today. Dikatakan di situ bahwa kita semua berdiri pada hari ini. And look what he said, the head of the tribes. Dan dikatakan para pemimpin suku, the elders, para tua-tua, and kol ish Israel. Dan kol Israel, semua your Israel. Your children, your spouses, the ger, anak-anakmu, pasanganmu, kaum ger, the cutter of the tree, the one who bring water up, dan para hamba-hamba yang memotong pohon, yang membawa air. And he's talking again, Moses is in the final days of his life. He's giving the final speech. Dan perlu diketahui bahwa saat itu Musa ada di hari terakhir dalam hidupnya. Jadi Musa memberikan pesan terakhirnya. And we can understand something very important because Rosh Hashanah is like a form of a nitzavim. Dan perlu diketahui bahwa Rosh Hashanah itu adalah satu bentuk seperti di Parashat Nitzavim. And the words of Moshe dan perkataan-perkataan Musa is very important. Sangat penting. Remember, the sound of the shofar remind us of the very first covenant, the Abrahamic covenant, the binding of Yitzchak. Dan ingat bahwa tiupan suara shofar itu mengingatkan kita pada perjanjian pertama, yaitu tentang diikatnya Ishak. One of the way to think about Rosh Hashanah is the renewal of the master covenant. It's the new covenant in some way. Dan pada saat Hari Raya Rosh Hashanah kita perlu mengingat tentang perjanjian baru yang diperbarui dari perjanjian Abraham. That's why Rosh Hashanah called the day of unification. We'll talk about this in our last episode. Dan itu sebabnya Rosh Hashanah disebut sebagai Hari Raya Penyatuan yang kita akan bicara di episode terakhir. And it should not be a coincidence for you that in Rosh Hashanah the Haftarah is Jeremiah chapter 31, the promise of the new covenant. We'll talk about that later. Dan bukan suatu kebetulan bahwa pembacaan Haftarah pada saat Rosh Hashanah adalah Yeremia 31 yang berbicara tentang perjanjian yang baru. Why do we read, though I must say something, why do we read in Rosh Hashanah Jeremiah 31? Mengapa kita membaca Yeremia 31 pada saat Haftarah Rosh Hashanah? We read in Jeremiah 31 about Rosh Hashanah because it represented the renewal of the original covenant. Kita membaca kitab Yeremia 31 pada saat Rosh Hashanah karena kita memperbarui perjanjian yang baru. And a lot of time people ask me the question, is the Rosh Hashanah, is it a new covenant or is it a renewed covenant? Ada banyak pertanyaan, apakah Rosh Hashanah itu ada perjanjian yang baru atau perjanjian yang diperbarui? And the answer is yes. Dan jawabannya adalah ya. It is new and renewed at the same time. Jadi
Rosh Hashanah itu adalah perjanjian yang baru dan juga perjanjian yang diperbarui, kedua-duanya sama. It is new from a perspective. We're entering into a brand new covenant with God. Arti yang penting adalah bahwa kita memasuki perjanjian yang baru dengan Hashem. But it is also renewed because in essence it's dependent upon previous covenant. Dan juga penting bahwa ini juga perjanjian yang diperbarui karena ini dilandasi atas perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Let me give example so everybody take it even from the word of Brit Chadasha. Ya, Rabbi akan memberikan contoh yang akan diambil dari Brit Chadasha. When Mashiach come, it's like Moshe Rabbeinu come down with the new tablets, right? He come to teach us a Torah brand new. Ketika Mesias datang, Mesias akan datang seperti Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa 2 loh batu yang baru, sesuatu yang baru. And even in the book of Song of Song, in Shir Hashirim, for example, Di dalam kitab Shir Hashirim atau Kidung Agung, it says, I will give you kisses, the kisses of the king. Meaning, he's going to teach us straight from him. We're going to learn straight from him. Purely a Torah. It will be like the Torah on steroids in some way. ketika Mesias datang, dikatakan di dalam Kidung Agung bahwa dia akan memberikan ciuman yang baru, seperti mengajarkan Torah yang baru. Well, is it a new Torah? Apakah ini Torah yang baru? No, it is not a new Torah. It is based on something else. Apakah ini sesuatu Torah yang baru? Bukan, ini sesuatu Torah yang baru, tapi didasarkan pada sesuatu and yang always baru. something old. When we sing the song of the Lamb in the future, Seperti dikatakan di dalam kitab Wahyu bahwa kita akan menyanyikan nyanyian anak domba di masa which depan, represent the new Torah in some way, yang dapat dijelaskan sebagai Torah yang baru dalam satu sisi, it is based upon the song of Moses. You sing the song of Moses and then the song of the Lamb. tetapi sebenarnya nyanyian anak domba di Wahyu 7 itu dilandasi atas dasar nyanyian Musa di Keluaran 15. Is the Lamb song really a new song? No, it is a renewed song that is based upon a previous covenant. Apakah nyanyian anak domba di Wahyu 7 itu adalah nyanyian yang baru? Bukan, tapi didasarkan atas nyanyian yang sudah ada, yaitu nyanyian Musa di Keluaran 15. And this is really important, the way we should think about how we are entering into those days. Dan inilah sangat penting supaya kita bisa mengerti bagaimana masuk ke hari raya Rosh Hashanah. Brothers and sisters, Saudara-saudari semua, listen to this carefully. dengarkan, ini penting. Here we are in Parashat Nitzavim. Syarat ini kita ada di Parashat Nitzavim. And Moshe says to him, don't remember the covenant that God has made with you here. Dan Musa mengatakan, ingatlah akan perjanjian yang sudah Hashem buat dengan kamu pada hari But ini. on the contrary, go back to something older. Tapi Musa mengatakan, ingat ke perjanjian yang lebih dulu sebelumnya. Listen to chapter 29, verse 13. Lihat Ulangan 29 ayat 13. ולא איתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת. Not with you alone is going to put this covenant. Bukan hanya dengan teman-teman saja bahwa Hashem akan membuat perjanjiannya. And verse 14, כי את אשר ישנו פה עמנו, those who are standing here with us. Ayat 14, tetapi juga kepada mereka yang berdiri pada hari Remember, ini. there are people with Moshe Rabbeinu, 40 years with Moshe Rabbeinu. Ingat bahwa ada bangsa Israel, orang-orang yang berdiri bersama Moses selama 40 tahun. But Moshe said, no, this is not who really you're making a covenant with. Tetapi Musa mengingatkan bahwa bukan mereka saja yang ada sama dengan Musa 40 tahun. He said, you make a covenant with those who are not here. Tetapi Musa mengatakan, Hashem juga membuat perjanjian dengan orang-orang yang tidak ada bersama dengan Musa pada hari itu. Who did he mean? Those who are not here. Who is he talking about? They're working for 40 years with the same people. Apa artinya ketika Musa mengatakan bahwa dengan orang-orang yang tidak ada bersama Musa selama 40 tahun di padang gurun? He is speaking about the generation that was receiving the covenant for the beginning with. Sebenarnya Musa sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak ada bersama dengan Musa, kepada generasi berikutnya Put yang akan datang. your hand and understand who Moshe is speaking about. Dan berusaha mengerti untuk kepada siapa Musa ini sedang berbicara sebenarnya. In Genesis chapter 15, Di Kejadian pasal 15, God is telling here Moshe a promise. He's giving Moshe a promise. Hashem mengatakan, memberikan janji kepada Moshe. He's saying here to Moses, I am going to send your descendant for 420 years. Bahwa Hashem akan akan mengirim generasi bangsa Israel selama 400 tahun. And he says, and then, hey guys. Bentar.
You're interrupting Shiur Torah. Friends, Teman-teman, he says 420 years. 420 tahun. I am going to, and then you will be going out of Egypt in a great judgment. Dan kamu akan keluar dari Mesir dengan penghakiman yang besar. Who is the one who have been receiving this great promise for this covenant? Siapa sebenarnya yang menerima janji-janji besar dari perjanjian ini? It's not Moshe. Bukan Musa, It's not Aaron. bukan Aharun, It is Avraham Avinu. tapi Bapak Abraham. So now we understand what is happening here. He's saying to him, I am making a covenant and I am renewing a covenant with your generation. Jadi sebenarnya kita harus mengerti bahwa Hashem membuat perjanjian bukan hanya dengan generasi tersebut, tapi dengan generasi selanjutnya That is started with your forefather. yang dimulai dari bapak-bapak leluhur kita. And why? Because you are one entity. Mengapa? Karena kita semua adalah satu The kesatuan. renewal of the covenant is across time and space. Pembaruan dari perjanjian itu melewati dimensi ruang dan waktu. And Moshe wanted them to know, people that you have maybe read about, they don't know who is Abraham. I mean, they know the story, but it's not like they met Abraham. Bangsa Israel saat itu bukannya tidak mengenal siapa Abraham, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan Abraham. But they've not met him personally. Mereka tidak pernah bertemu Abraham secara langsung. So there's something powerful. Tapi ada sesuatu yang sangat kuat di sini. Who had the original Rosh Hashanah? Yang sebenarnya menyatakan hari raya Rosh Hashanah yang sebenarnya. It was Avraham Avinu and Akedat Yitzchak. Adalah sebenarnya Bapak Abraham pada saat peristiwa That's Akedat why it's Ishak diikat important Ishaknya. for all of us to renew ourselves. We come back to the Akedah. We all need to transport ourselves back to the Akedah. Itu sebabnya kita semua perlu membawa diri kita ke peristiwa Akedat Ishak, yaitu diikatnya Ishak. Okay, to the story of the Akedah and to bring ourselves back. Because he's not making just a renewed covenant with us here today. Jadi kita kembali ke cerita pengikatan Ishak dan kita akan dibawa kembali ke perjanjian tersebut. No, he's making it back from every Jewish generation. Jadi Hashem membuat perjanjian kepada setiap generasi orang And he Yahudi. used our generation to renew it. Dan memakai setiap generasi yang ada pada kita untuk memperbarui perjanjian tersebut. So as you enter into Rosh Hashanah, Jadi pada saat kita memasuki hari raya Rosh Hashanah, brothers and sisters, understand what you're saying. You're saying, I am in one soul with Klal Israel. dan mengertilah maknanya daripada Rosh Hashanah, saudara-saudari, bahwa kita menjadi satu jiwa dengan I am seluruh Israel. entering into Achdut Kita memasuki suatu menjadi akhdut kesatuan with Avraham, Yitzchak, Yaakov, dengan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, Moshe Aaron. Musa dan Harun. Because they're not standing here with us today. Karena mereka tidak berdiri dengan kita But pada hari ini, all of our neshamot are coming together as one neshama. tetapi neshamot kita semua menjadi satu, menjadi sama-sama. The Geulah started with Avraham, Peristiwa Geulah, penebusan dimulai dari Bapak Abraham, continuing with Moshe, lanjut kepada Musa, continuing with the prophets. lanjut kepada para nabi, They're going to the apostles and the disciples, dan terus berlanjut kepada para rasul dan para murid, all the way for us today. dan sampai kepada kita hari ini. So when we blow the shofar, Jadi pada saat kita meniup shofar, we're not just blowing the shofar for us, kita bukan saja meniup shofar untuk diri kita sendiri, but for every Jewish generation. tetapi untuk setiap generasi orang-orang Yahudi. Come on in Mari masuklah to the house of Israel, ke rumah Israel. which means that all of Judaism, all of us are one soul. Yang artinya adalah di dalam agama Yahudi, Judaisme, kita semua adalah satu jiwa. And that's what the blowing of the shofar represents. Dan itulah artinya tiupan shofar. Renewing Abraham Memperbarui Abraham and transform ourselves back. dan mentransformasi diri kita kembali. During Pesach, we say it is a commandment for us to see ourselves as we go out of Egypt today. Pada saat hari raya Pesach atau Paskah, kita diperingatkan untuk selalu mengingat peristiwa keluar dari Mesir. And I suppose the truth is for this month is meant for us today here. Dan Rabi percaya di bulan Elul ini kita juga mempersiapkan diri kita untuk It is keluar. as we have to transport ourselves. Seperti kita harus membawa diri kita. Brothers and sisters, Saudara-saudari, we must to transport ourselves Kita harus membawa diri kita all the way to Abraham masuk terus sampai ke cerita Abraham. and to the story of Akedah. Dan dalam cerita Akedat Ishak ini, yaitu So those who are pengorbanan Ishak. standing or not Jadi apakah teman-teman akan berdiri atau tidak sekarang? will be renewed. Yang itulah mereka yang akan diperbarui. Shalom, everybody. Shalom semuanya.